mantan ketua TDA angkatan 20. Jadi ada tradisi di TDA itu tidak pakai angka 1, 2, 3 tapi ada kosong di belakangnya. Ya. Sedikit informasi tentang beliau. Sebenarnya katanya beliau ini tidak pernah berkeinginan atau bercita-cita menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur. Tapi dia ingin menjadi seorang diplomat. Nanti sebentar beliau akan menceritakan sendiri kenapa hingga bisa terjerumus menjadi seorang pengusaha. Nah, selanjutnya beliau ini selain sebagai seorang pengusaha, beliau adalah seorang legislator. Ya, salah satu jenis pekerjaan yang menjadi idaman anggota dewan. Ya. Sebentar, kita akan sharing lebih banyak dan saya tidak usah berlama-lama lagi di sini. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pemateri kedua Haji Muhammad Fitriadi. Silakan Kanda Haji untuk naik ke panggung. Ya. Salah satu orang yang membuat TDA Makassar itu bisa seperti sekarang ini adalah beliau. Ya, salah satu perintis untuk TDA Makassar. Silakan Haji. Ya. Kalau saya bilang tadi beliau adalah seorang legislator, seorang anggota DPR. Tidak perlu kita sebutkan dari partainya, jangan sampai dianggap kampanye. Ya, ya. Inisialnya saja BKS. Silahkan Haji, waktu dan tempatnya saya persilakan. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua TDA Makassar 4.0. Banyak nolnya itu maksudnya apa? Kalau saya Ketua TDA Makassar 2.0. Nah, tadi di belakang Ketua TDA Makassar 3.0 mengatakan nolnya itu adalah jumlah anaknya. Tapi tadi tidak disebutkan. Kalau Pak Andi Matuju ini 4 berapa? 7 gitu ya. Iya. Dan ini adalah budaya di TDA. Setiap ketua memiliki karakter dan khas tersendiri. Jadi yang saya dahulukan yang saya hormati Ketua TDA Makassar, Pak Andi Matuju, ya. Kemudian yang saya hormati Ketua TDA Makassar 3.0 gitu. Ya ada Pak Indra Sakti di belakang. Ya. Insyaallah lagi merasakan akad nikah. Di TDA Makassar ini kita ada beberapa pengurus dan ketua itu tidak menjadi yang terbaik. Ketua itu hanya simbol dan justru ketua itu adalah pembantu pelayan. Sehingga saya pun baru tahu kalau saya bawa materi ini ternyata 4 hari yang lalu gitu. 4 hari yang lalu. Yang berbagai kesibukan saya katakan TDA apa sih yang tidak bisa gitu. Nanti kita lihat nanti kita runut berikan materinya. Toh kenapa saya bisa sampai saat ini salah satunya adalah campur tangan Tuhan melalui komunitas ini, melalui komunitas TDA. Yang saya banggakan para sponsor dan terkhusus kepada para peserta yang insya Allah ini siap merubah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Toh sebentar saya akan perlihatkan kenapa kita harus berada di tempat ini. Ya, bagaimana kondisi carutnya perekonomian kita akibat beberapa kelompok gitu.
Dan saya akan mengajak kepada hadirin sekalian, mohon maaf saya tidak menggurui, saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, tapi berdasarkan pengalaman saya baik di dunia usaha maupun saat ini yang saya geluti ya berada di tengah-tengah para penguasa dan pengusaha yang punya andil besar dalam mengelola kegiatan perekonomian kita di Makassar, di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Yang kami cintai para panitia, khusus moderator di samping saya Om Ahsan. Ya Om Ahsan Pak dosen ya. Saya kenalnya Pak dosen dulu. Saya tahu sudah bakar kapal berhenti jadi dosen terus jadi pengusaha gitu. Kadang-kadang modelnya TDA seperti itu. Ya. Para panitia yang sudah membuat acara ini sangat meriah sekali. Saya bandingkan di Pesta Wirausaha 2013 waktu saya masih menjadi ketua. Di akhir jabatan kami mempersembahkan Pesta Wirausaha 2015. Alhamdulillah berjalan sukses. Ya tapi termasuk Ketua Indra. Ya, ketua TDA 30, ketua TDA 20, dua-duanya kena tipes waktu itu ya. Jadi insya Allah teman-teman ini para panitia menjadi amal ibadah bagi kita semuanya bagaimana hadirkan acara ini ya semaksimal mungkin ya. Dan insya Allah di antara kita semua ini para hadirin juga dengan panitia para sponsor akan lahir pengusaha yang baru dari kita ya. Tetapi sebelumnya Pak Moderator izinkan saya berdiri. Ya. Video standby. Ya kita mau segar dulu. Banyak yang bertanya tangan di atas itu apa sih gitu ya. Ini kok namanya lain gitu. Yang jelas mungkin sebagian besar dari kita ini sudah ada beberapa yang tahu. Ya kalau kita di agama itu ada hadis yang mengatakan al-yadu khairun niyadus. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini. Dan seperti apa TDA itu? Nanti kan begitu Anda keluar begitu rekan-rekan sekalian dari sini ketemu dengan orangnya silahkan tanya. Tetapi sebelumnya ini kita mau rame-rame dulu ya. Silahkan berdiri semuanya termasuk panitia, pengurus TDA ya. Standby videonya dengan judul tangan di atas. Tolong di play. Ya, silakan ikuti. Nanti kita ini sebentar akan nyanyi dulu. Ya, silakan ikuti. Pengurus ini seharusnya hafal gitu ya. Terutama ketua TDA Makassar Pandi Matuju. Tentang kumpulan cahaya yang membuat hidupku indah, cerah, terasa penuh warna, membawa pesan mulia bagi semesta, menuju jalan keberkahan hidup di dunia ini. Tangan di atas pasti lebih baik dari tangan yang di bawah. Berdoa, berbuat, menebar rahmat untuk Indonesia. Tangan di atas memberi yang terbaik, hidup penuh mimpi-mimpi, merentas jalan kebaikanmu, penuh cinta, memberi kelimpahan, manfaat bagi semesta, jalan kehidupan sukses mulia.
jalan kehidupan sukses mulia. Tangan di atas memberi yang terbaik, hidup penuh mimpi-mimpi, meretas jalan kebaikanmu, penuh cinta memberi kelimpahan, manfaat bagi semesta, jalan kehidupan sukses mulia. Meretas jalan kebaikanmu, penuh cinta memberi kelimpahan, manfaat bagi semesta, jalan kehidupan sukses mulia. Ya. Jadi mungkin ini yang baru ketemu lagu ini mungkin belum tahu gitu. Tapi kata-kata tadi adalah bagian daripada visi daripada tangan di atas. Tersebar di 40 kota, ya. Anggotanya sudah ratusan ribu orang. Ya di Makassar ini kita sudah memasuki tahun yang ke-5. Ya mulai dari 2011 sampai sekarang ini. Jadi tahun keempat ini karena sebanyak sudah 4, ya. Dan tentunya kita di Makassar ini ingin ambil bagian. Saya ingin bercerita kenapa tangan di atas ini bisa sedemikian besarnya, bisa demikian kuatnya. Ya. Kalau kita berbicara komunitas ini, jangan coba sandingkan dengan organisasi yang berbasis bisnis. Ya di luar sana kan banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ya. Tetapi orientasi mereka adalah biasanya mohon maaf ini adalah warna mereka, warna teman-teman yang ada di organisasi itu adalah pengusaha yang sangat besar sekali. Di atas nota nilainya miliaran bahkan triliunan. Sehingga apa? Kami kita ini yang memiliki usaha UKM misalkan, usaha yang omsetnya tiap hari hanya 1 juta, ya UKM, usaha kecil miliaran, itu kemudian malu-malu bergabung. Waduh di sana semuanya eksekutif besar, ya tampangnya parlen sepatunya sepatu, ya jutaan rupiah. Kita ini sepatu cats biasa. Sehingga apa? Muncullah salah satu komunitas ini di tahun 2006. Ya hasil dari banyaknya keluhan. Mereka tidak tahu mengeluh di mana. Di saat mereka punya masalah, mereka datang ke organisasi berbasis bisnis itu. Mereka mentok. Karena yang mereka kadang paling banyak adalah karena adanya ya perbedaan yang sangat tinggi antara pengusaha dengan mereka. Ini kasihan yang baru muncul, yang baru usaha terus rugi, datang ke dia itu ada juga tidak mau diberikan ya, solusi. Makanya komunitas tangan di atas ini dibentuk ya untuk semuanya, siapapun. Di sini juga kita punya kontraktor. Di sini juga kita punya tadi yang saya katakan usaha kecil miliaran. Usahanya memang kecil, tapi kecilnya itu banyak. Ya, dan itu salah satu ciri daripada TDA. Ya, salah satu ciri daripada TDA itu sendiri. Nah, berbicara tentang saya di dunia bisnis ini tadi Pak Ahsan sudah mengatakan cita-cita saya sebenarnya adalah diplomat. Sehingga apa? Ya waktu saya SMA saya sempat berangkat ke Amerika Serikat.
pulang dari Amerika Serikat di kedutaan besar Indonesia yang ada di Amerika Serikat itu mengatakan kepada saya waktu saya di sana, Fitriyadi, nanti kalau sudah pulang di Indonesia, kuliahnya ambil di HI. Kalau bisa universitasnya yang bagus-bagus. Ya, kalau bukan Unhas, ya Unhas dulu yang disebut pertama. Ya, kalau bukan Unhas, silakan yang di luar Unhas. Tapi akhirnya saya jatuh di UGM pada saat itu. Saya sudah mulai merajut mimpi saya. Waktu kedutaan besar staf mengatakan, begitu Anda selesai kuliah di HI, hubungan internasional, tidak usah lama-lama 4 tahun saja. 4 tahun kuliah di HI, kontak kami di kedutaan. Nanti kami langsung akan panggil kerja di sini. Ya, kerja di sini. Akhirnya apa? Selesai SMA, saya masuk ke HI UGM pada saat merajut saya. Ya, kemudian belajar seperti seorang pelajar yang ingin menggapai cita-citanya menjadi seorang diplomat. Tapi apa yang terjadi? Di semester 2 perjalanan meraih saya menjadi seorang diplomat. Kemudian takdir berkata lain. Di semester kedua itu kemudian ayah saya sakit, almarhum. Ayah saya sakit dan sakitnya itu hanya berselang beberapa hari. Setelah itu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meninggal pada saat itu. Dan ayah saya pada saat itu meninggalkan usaha. Ya, usahanya kecil-kecilan, hanya peternakan ayam. Yang seyogianya diberikan kepada kakak saya yang pertama. Karena kakak saya kuliahnya adalah ekonomi. Tetapi kakak saya pada saat itu pada masa menyusun skripsi sehingga kakak saya mengatakan, kamu mau dulu. Ya pulang dulu ke Makassar. Di dalam hati kecil saya mengatakan, tidak, ini bukan tujuan saya. Ini bukan keinginan saya. Saya tidak ingin ada di sini. Saya ingin ada kuliah serius, ya memaksimalkan nilai saya dan target saya adalah 3,5 tahun. Tapi apa kata ibu saya? Ya ibu ini. Sekali lagi ini ya bagi kita yang masih punya ibu ini akan sangat beruntung sekali. Ibu saya mengatakan sederhana sekali. Ya. Nah, kamu ini di Amerika menjadi diplomat, apa yang kamu cari? Saya jawab ya kita ini mau hidup bahagia. Hidup bahagia itu apa? Dan bilang ini harus banyak uang. Gaji diplomat kan luar biasa. Ya. Terus ibu lagi kalau kamu di sini kamu dapat apa? Kau urus ini peternakan kau dapat uang. Bedanya apa? Saya bilang bedanya di luar negeri sana kita bisa hidupnya enak, negaranya sejahtera dan lain sebagainya. Tapi dasar ibu saya ini yang mempengaruhi dan mencuci otak saya kembali apa yang dia katakan. Mana yang kamu lebih pilih? Kamu hidup enak di negara orang, tapi kamu jauh dari keluarga, atau kamu hidup di sini dapat juga uang, tapi kamu hidup di tengah-tengah keluarga. Kalau saya ada apa bagaimana ini? Ya. Disinilah poinnya. Kalau saya ada apa bagaimana nih? Nah ini adekmu masih kecil semua. Ini. Ya. Tetapi ternyata ada hikmah di balik itu semuanya. Baik saya ikut perintah pada saat itu. Saya jaga peternakan ini. Ya, peternakan ayam pada saat ada di Takalar. Ya. Saya jaga, saya serius, betul karena sami itu gitu. Saya betul sami tua atak itu. Saya dengarkan ibu saya dan saya taat kepada ibu saya. Ya, seperti itu. Akhirnya apa? Dari perjalanan ini, nah inilah yang kemudian Umayyatillah wa arzaqana min haitsu la yahtasib. Ketaatan saya kepada ibu adalah salah satu bentuk ketakwaan saya kepada Allah. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak terduga.
Akhirnya mengurus peternakan ini saya cuti. Saya tinggalkan itu mimpi saya yang lama menjadi diplomat. Saya serius. Saya menaati perintah ibu. Kemudian saya jalani bisnis peternakan ini dan disinilah berkahnya datang. Dan akhirnya saya pun diberikan bernikah pada umur 22 tahun. Dan belum lulus. Ya. Dan belum lulus pada saat itu. Dan lulusnya saya kuliah 2005, lulusnya baru 2013. Berapa tahun itu? 8 tahun. Tetapi apa? Nah ini. Ya. Dari situ kemudian muncul gitu ya. Karena adanya kita di dunia bisnis ini tentunya ada untung dan rugi. Di saat untung itulah yang kadang-kadang waktu itu sebelum bergabung dengan TDA, keuntungan yang saya miliki adalah untuk saya sendiri dan keluarga sendiri. Nah di TDA lah ini kemudian saya diajar. Ya di komunitas tangan di atas ini kemudian saya diajar. Ya saya di tempat terus untuk apa? Ini meningkatkan ini apa ini namanya? Mengasah sensitivitas saya. Sensitivitas kepekaan saya kepada sesama. Namanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Singkat kata, kepekaan yang terasah di TDA Makassar. Inilah yang kemudian mungkin salah satu rezekinya adalah mengantarkan saya menjadi anggota DPRD menghabiskan dana hanya 25 juta rupiah. Ya, ini saya harus katakan salah satu bentuk kesyukuran saya. Ya, karena apa? Begitu selesai setiap bulannya ada keuntungan, maka ingatlah bahwa ada haknya anak yatim, ada haknya fakir miskin di harta kita dan sudah diatur sebanyak 2,5%. Kalau keuntungan saya misalkan 100 juta per bulan, maka saya harus keluarkan 2,5%-nya. Dan sebaik-baik orang yang bersedekah adalah orang yang mengantarkan langsung sedekahnya dari tangannya kepada penerima sedekah. Dan itu yang kita lakukan. Begitu selesai perhitungan setiap bulannya ada keuntungan bersih kita 100 juta dikali 2,5%, maka itulah yang kita keluarkan. Kita cari orang-orang yang paling membutuhkan. Kita cari panti asuhan. Kita cari rumah-rumah yang perlu dibantu. Mohon maaf, dapil saya bukan di Makassar. Dapil saya itu di Goa dan di kampung sana. Tetapi apa yang saya dapatkan di TDA, apa yang saya pelajari di TDA saya tidak belajar bersedekah. Di TDA saya belajar bisnis. Tapi saya melihat pribadi TDA. Pribadi ya pebisnis di TDA. Bagaimana mengutamakan itu tadi. Al-yadul ulya khairun min yadis. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sehingga pada saat ya, jadi porsi ini bukan tadi. Saya katakan saat kita punya keuntungan besar, maka saya mau keluar negeri bisa, saya mau beli mobil bisa, beli rumah dan lain sebagainya. Itu namanya porsi individu. Tetapi porsi sosialnya ini yang perlu diseimbangkan. Dan itu saya dapatkan di TDA. Di saat porsi sosial ini kita seimbangkan, yakin dan percaya. Di saat kita sudah punya kepentingan, baik kepentingan pribadi kita, misalkan kita sakit di tengah-tengah masyarakat, maka datang orang lain menjenguk kita. Saya pada saatnya punya kepentingan politik, saya hanya kasih tahu saja ke mereka. Yang dilupakan bisa jadi caleg juga itu. Mereka siapa aja. Sehingga apa? Tidak usah meminta mereka. Begitu mereka lihat gambar kita jadi pajak menjadi ini kan Pak Adi kemarin yang itu modelnya mereka. Ya. Jadi insyaallah keberkahan itu akan terus ada. Baik. Rekan-rekan sekalian, serta seminar pesta usaha ini saya ingin mencoba untuk yang selanjutnya ini saya ingin mencoba membuka pikiran kita ini tentang
Kenapa sih kita harus berada di tempat ini? Kenapa sih harus membuka wawasan kita untuk menjadi seorang pengusaha? Di antara sini ada yang sudah saya kenal, yang sudah mulai membangun bisnisnya, kemudian jatuh lagi, jatuh lagi dan masih jatuh sampai sekarang. Ya. Ada juga memang yang baru memulai. Ada juga yang memang belum mulai. Ya. Dan kenapa kita harus memulai itu? Ada satu video menggambarkan tentang Indonesia. Ya. Dan saya kira ini bisa kita tonton bersama. Bagaimana kondisi negara kita saat ini. Kenapa harus muncul pengusaha? Kenapa harus muncul orang-orang hebat seperti Anda semuanya, seperti kita ini yang ada di sini, yang memiliki niat berwirausaha. Ya bagaimana kemudian bisa memberikan warna di Indonesia harus muncul JK yang lain di Indonesia. Harus muncul ilmu yang lain. Aksa Mahmud yang lain dari Sulawesi. Silakan diputar. Like. Indonesia, bangsa terbesar keempat di dunia. Setelah merdeka sejak 65 tahun yang lalu, ternyata hari ini masih bergelimang dengan kemiskinan. Kemiskinan yang tidak lagi menimpa kehidupan masyarakat kalangan bawah, namun juga merangsek ke seluruh aspek kehidupan dan institusi penyelenggara negara. Kita pengangguran meluas ke berbagai lapisan, bahkan menimpa mereka yang telah berpendidikan tinggi. Banyak anak-anak bangsa yang terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri karena sulitnya mencari penghidupan di negeri sendiri. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak bangsa tidak bisa diharapkan oleh anak bangsa yang membutuhkannya. Jaminan sosial warga miskin dan panutan tidak mampu diberikan oleh negara. Bangunan ekonomi jauh tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia setiap hari disibukkan oleh peristiwa-peristiwa korupsi yang memilukan, sementara hukum hanya bisa diterapkan secara efektif jika menimpa kalangan masyarakat bawah. Bukan perilaku luas dan menghiasi keseharian bangsa kita. Di satu sisi, sumber daya alam yang sangat melimpah milik bangsa Indonesia telah dikuasai oleh asing. Aset strategis satu persatu jatuh ke tangan asing. Bahkan tanpa disadari, kehidupan bangsa Indonesia telah dikuasai oleh bangsa lain dengan produk-produk asing yang mendominasi pasar Indonesia secara tidak terkendali. Bangsa Indonesia hari ini hidup di dalam kemiskinan, saling menyalahkan, sementara terus rela mengorbankan nasibnya untuk memperkaya bangsa lain. Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa 86% pasar tekstil telah dikuasai oleh asing, pasar farmasi 80%-nya asing, dan 92% industri teknologi yang hampir seluruhnya dikuasai oleh asing. Telah menunjukkan bahwa kita tidak berbuat sesuatu yang semestinya untuk negeri kita sendiri. Lihatlah berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari, yang ada di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu, di jalan-jalan, bahkan mainan anak-anak kita, pakaian, buah-buahan, makanan pokok, tanpa kita sadari ternyata semuanya telah didominasi oleh produk asing. Anak-anak bangsa semakin sulit berusaha di negeri sendiri. Menjual menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh bangsa sendiri di negeri sendiri karena kuatnya dominasi pemain asing. Para pengusaha berguguran setiap hari. Tak cukup sampai di situ, diterapkannya pasar bebas untuk produk Cina, Jepang, Australia, dan negara lain, di mana Indonesia membebaskan bea masuk produk asing ke Indonesia. Di tengah lemahnya sektor swasta milik bangsa Indonesia, telah membuat industri hingga home industri di negeri kita berjatuhan setiap hari.
Mulai hari ini kita harus bangkit, mengambil hak kita untuk berjaya di negeri sendiri, mengambil hak kita untuk menjadi bangsa besar. Gerakan yang dicetuskan pertama kali pada tanggal 27 Februari 2011 dan terus bergulung bagaikan gumpalan bola salju semakin menggelora di berbagai kota di seluruh Indonesia. Mulai dari ujung barat Sumatera, di Medan, Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bojonegoro, Malang, Pasuruan, Surabaya, dan di seluruh pelosok Indonesia. Beli Indonesia bukan gagasan segelintir orang, bukan pula gagasan sebuah kelompok masyarakat. Beli Indonesia adalah sebuah nation anxiety, sebuah keresahan bangsa Indonesia yang telah melihat keadaan bangsanya. Beli Indonesia adalah keresahan semua komponen bangsa, keresahan para pengusaha, para alim ulama, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Beli Indonesia adalah perjalanan menemukan jati diri bangsa Indonesia, membangkitkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan menumbuhkan pembelaan terhadap martabat bangsa serta pembelaan terhadap kejayaan ekonomi Indonesia. Baik. Saya sangat senang sekali. Tadi saya coba pegang ini. Nah, ketika video ini akhirnya cerita tentang beli Indonesia. Ini awalnya saya bilang ini air aqua danau. Tapi ternyata tidak. Ini adalah produksi tangan water Cino. Dan ini adalah usahanya Ketua TDA Makassar Bapak Andi Matuju. Ya. Tapi saya masih heran itu kenapa masih ada aqua di atas gitu. Seharusnya ini semua. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengganti produk asing kalau kita ini yang lokal ini tidak bisa bersaing? Sepertinya agak sulit gitu. Sepertinya agak sulit. Ya. Karena memang kita butuh kekuatan. Tadi dikatakan bagaimana kemudian sektor swasta itu melemah karena adanya kebijakan pasar bebas. Apalagi ini ya kita sudah tahu semua. Di akhir 2015 ini ya ada perjanjian antara negara ASEAN. Ya kalau kemarin ada AFTA, ASEAN area. ASEAN itu adalah Asia, China, Jepang, Korea. Kayaknya sudah ada buktinya, Pak. Ini buktinya ini. HP Samsung. Tapi kalau ada yang produksi HP Indonesia, justru kita harus beli HP Indonesia. Saya ingat waktu 2013 sebelum PW itu saya ke Taiwan. Di Taiwan itu saya tinggal lama di sana. Ya cukup ya sampai kurang lebih 2 bulan. Nah rata-rata mereka itu salah satu kebijakan pemerintah. Ya, dan ini saya hanya ngobrol santai kepada penjual HP yang ada di sana. Saya tanya penjual HP-nya. Rata-rata orang Taiwan udah Taiwan walaupun mereka punya HP Samsung, tetapi mereka tetap punya HP HTC. Tahu HP merek HTC? Mereka sama kita punya HP Samsung, satunya ada Nokia. Kata penjualnya apa? Nah, kadang-kadang mereka itu tanya. Kalau mereka beli Samsung, mereka tanya dulu ke pembelinya sudah punya HP HTC atau belum. Coba pertanyaan sederhana ini yang bisa mengangkat produk mereka gitu. Dan para penjual ini kan disupport oleh pemerintah untuk menjual produk mereka. Kalau mau jual HP Samsung, iPhone dan sebagainya, HTC dulu yang dijual. HTC dulu yang diberikan, yang dipromosikan kepada pelanggan. Terserah mau beli atau tidak. Itu salah satu peraturan mereka. Jadi itu salah satu ya kebijakan pemerintah internal pemerintah. Tapi kan sayangnya kita belum punya gitu. Ya kalau masalah teknologi. Nah tadi dikatakan 80%. Ya 80% kekayaan itu usaha-usaha yang ada di Indonesia kan tadi ada tekstil, teknologi dan lain sebagainya. Itu harus diakui. Ya. Dan itu harus diakui.
Dan itu harus diakui gitu. Ya, harus diakui. Karena apa? Kita ini secara lokal itu belum mampu. Secara lokal ini belum mampu ada yang bersaing. Coba. Saya tahu di sini ada Ilham yang punya bibit unggul beras. Kalau kemasannya bagus, fondasinya bagus, fondasi bisa saja modalnya bagus. Produknya jelas bagus. Saya buktikan. Saya ketemu dengan petaninya Ilham ini mengatakan bahwa si Denuk ini bagus. Kemasannya bagus. Promosinya juga bagus. Yakin dan percaya pada saat menghadapi MEA nanti bisa saja nanti orang Thailand tertarik dengan beras si Denuk itu. Tetapi apa siap tidak? Kita yang punya usaha travel misalkan. Ya. Ini kita sudah mulai menyentuh pembahasan MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ini ada beberapa bisnis yang akan sangat booming sekali. Pertama travel. Yang kedua apa? Yang berbicara bisnisnya tentang lebih banyak kepada peningkatan skill apa? Skill berbahasa. Yang punya bisnis kursus silakan tambahi kurikulumnya, silakan tambah programnya kursus bahasa Indonesia. Begitu juga jangan tinggalkan bahasa Inggris, tambah lagi satu bahasa Mandarin. Bisnis apa lagi? Ini sudah dilakukan oleh Ketua TDA. Kenapa? Pada saat MEA itu sudah berlaku, maka datanglah semua pekerja itu datang ke Indonesia dan ada beberapa kota besar. Salah satunya adalah Makassar. Karena Makassar itu masuk ke dalam kota industri. Tetapi Indra yang punya kos-kosan siap tidak bersaing dengan kos-kosan yang lain. Saya kemarin ketemu dengan orang Chinese di Makassar. Dia telepon saya, Pak Haji, saya dapat nomor teleponnya ini dari teman legislator di Makassar. Katanya Pak Haji ini tahu betul tentang MEA. Dan itu memang saya ikuti waktu acara ASEAN kemarin. Langsung dia tanya, Pak Haji, apa bisnis yang paling bagus ini nanti? Bayangkan. Saya bilang, ada kos-kosan tak ada? Berapa? Ada banyak Pak Haji. Perbaiki semua itu. Terus apa lagi yang harus dilakukan Pak Haji? Ketemu anak TDA namanya Fakih. Ada Om Fakih. Ya, di belakang. Kenapa harus ketemu Om Fakih? Ini. Silakan. Ya nanti juga ini konsultasi gratis lah sama beliau. Minta gratis. Saya ini peserta seminar. Ya. Supaya apa? Online-kan usaha Anda. Anda punya bisnis kos-kosan, kasih masuk itu. Buatkan Facebook, buatkan blog, kalau bisa buatkan web. Karena apa? Tenaga kerja yang di luar sana itu punya skill yang bagus. Mereka adalah orang-orang pintar dan sebelum masuk ke Indonesia, mereka cari dulu lubang cacing. Tahu maksudnya lubang cacing? Lubang cacing mereka lihat dulu di internet. Kalau mereka ditempatkan di Makassar, maka mereka akan mencari tempat kos di Makassar. Cari di Google. Betul tidak? Tidak mungkin mereka orang asing itu tidak sama seperti kita. Datang ke sana sampai di sana baru terbuka akalnya di mana saya mau menginap. Ya. Di mana ada masjid? Di situ tempat. Kalau mereka tidak, mereka itu cari dulu Google gitu ya. Orang Taiwan yang datang ke sini, Korea yang datang ke sini, China yang datang ke sini, ASEAN yang datang ke sini, mereka searching dulu di internet. Di Makassar, kos yang representatif itu apa? Tempat kursus bahasa Indonesia itu apa? Makanan yang paling enak di Makassar itu apa? Makanya online kan semuanya. Makanya itu ada Om Fakih kita di TDA. Yang masalah online silakan konsultasi lah sama beliau. Saya minta ini kasih tahu tolong digratiskan dulu ini peserta PW yang hadir pada hari ini. Ya. Ini bagian daripada tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Kita putar lagi dua video tentang MEA.
Ya ini bisa menambah wawasan kita. Sebentar mungkin kita lebih banyak diskusi gitu. Ya. Dipandu sama Om Hasan, tapi dua video ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Bisa kita nonton bersama. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah pembentukan sistem pasar tunggal antar negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara, di mana sistem ekonomi dan ketenagakerjaan antar negara ASEAN akan semakin dipermudah. Itu artinya, kesempatan kita untuk bekerja di luar negeri juga akan semakin terbuka dengan lebar. Jadi dokter di Singapura, desainer di Thailand, pengusaha di Malaysia, atau yang lainnya. Ya. Dengar yang terakhir tidak? Ya. Desainer di Thailand, bekerja di Malaysia. Terus yang terakhir apa tadi? Pengusaha di Malaysia. Ini yang harus ditangkap oleh teman-teman TDA. Kalau kita hanya jadi pekerja saja, kerja. Kita tetap PDB tangan di bawah. Tetapi MEA ini juga membuka peluang yang besar bagi kita semua. Kita ini bisa bukan hanya menjadi pengusaha di Makassar. Ya tadi yang saya katakan Sidenuk itu bisa buka cabang sana di Thailand. Ya, beras gitu. Ya. Bibit unggul. Lanjutkan. Ya, akan semakin terbuka dengan lebar. Jadi, ayo persiapkan diri dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Tingkatkan kemampuan kita sesuai bidang kita masing-masing. Perbaiki sikap dan kedisiplinan. Perbanyak relasi atau teman. Tingkatkan kemampuan berbahasa. Dan ciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif, agar kita dapat bersaing dengan masyarakat ekonomi ASEAN lainnya. Ayo bergabung dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Ini penjelasan singkat bagaimana arus bukan hanya tentang produk, tetapi termasuk tenaga kerja. Ya tadi ada beberapa perbanyak teman. Ya. Dan saya kira TDA itu adalah tempat yang tepat untuk mencari teman yang sama visi, sama misinya dengan kita semua. Ya. Kemudian perbaiki kemampuan kita. Kemampuan itu adalah bukan hanya bahasa, Pak. Bu, tapi adalah kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus tahu bahasa. Kemampuan apa lagi? Kalau dalam bisnis itu ada kemampuan lobby namanya. Ada kemampuan pendekatan. Ya, personal approach. Ya, kemudian ada pendekatan untuk itu tadi mendekati kepada deal. Itu kemampuan yang kita harus miliki. Dan tadi dikatakan juga kemampuan bahasa. Yakin dan percaya begitu Anda pasang usaha Anda di internet dan MEA ini sudah terbuka, ada yang telepon Anda pakai bahasa Inggris dan Anda tidak tahu bahasa Inggris, apa yang akan dilakukan? Bisa deal tidak? Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Ya. Ini kemudian video selanjutnya. Ini kita ambil perspektif bahwa kita ini adalah pengusahanya. Dan ya mungkin di antara kita juga ini menjadi pengusaha, mungkin akan ada yang menjadi pegawai dulu. Akan ada yang menjadi staf biasa dulu. Akan menjadi karyawan dulu dan lain sebagainya. Ya. Ini kita bisa setelah video ini ada video yang nanti kita akan melihat bagaimana posisi kita yang terbaik pada saat MEA ini. Silakan. Asetuk mempersembahkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua pekerja. Kim adalah seorang pekerja kontrak di sebuah negara ASEAN. Baru-baru ini, dia mendengar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, rencana yang dibuat oleh pemerintah negara-negara ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi basis pasar dan produksi tunggal pada tahun 2015 dengan mengizinkan kebebasan masuknya barang, jasa,
investasi, modal, dan tenaga kerja ahli di antara negara tersebut. Dia senang. Lagi pula, MEA akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara peserta tersebut yang akan memberinya kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Benar kan? Dia berharap bisa menghasilkan lebih banyak uang setelah tahun 2015 untuk menopang kehidupan keluarganya dan membagikan kabar baik ini dengan temannya, Siti. Siti mengatakan kalau Kim salah. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan dengan merata. Sepertinya, MEA hanya akan membantu sekelompok kecil orang untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak, memperlebar kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Perusahaan domestik besar dan perusahaan multinasional yang akan paling menikmati keuntungan karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan modal untuk bersaing dalam ekonomi terintegrasi tersebut. Usaha kecil dan menengah yang saat ini menyediakan lebih dari 90% tenaga kerja berisiko untuk gulung tikar. Pekerjaan jangka pendek, praktik outsourcing, dan subkontrak di ASEAN memiliki kecenderungan meningkat. Pada waktu yang sama, para pekerja dengan keahlian rendah dan yang berasal dari industri tradisional dan pertanian kemungkinan yang akan paling menderita. Kim kaget, tetapi Siti berkata lagi, untuk menjadi kompetitif, pemerintah cenderung untuk menerima perlombaan untuk menurunkan semua hal, yaitu menurunkan pajak perusahaan, mengurangi jaminan sosial, dan menurunkan standar sosial dan tenaga kerja, yang menyebabkan pekerja mengalami situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Kesempatan Kim untuk mendapatkan kepastian pekerjaan jangka panjang dan gaji yang lebih baik pun menghilang dengan cepat. Dan dia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mencegah hal itu? Siti berkata, untuk mengurangi dampak negatif MEA, pemerintah negara-negara ASEAN mempromosikan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih layak, yang akan memberikan upah layak, memperluas program jaminan sosial, berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan keahlian pekerja, serta menegakkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, baik untuk pekerja lokal dan migran di seluruh negara ASEAN. Namun, daripada menunggu semua hal ini terlaksana, para pekerja harus melakukan sesuatu agar harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik didengar sekarang. Itulah saat di mana serikat pekerja melangkah untuk terlibat. Mereka dapat membantu Kim bernegosiasi langsung dengan pemerintah dan pengusaha untuk mengadvokasi kondisi pekerjaan yang lebih baik. Setelah Kim dan rekan kerjanya mengambil inisiatif untuk meminta akan jaminan pekerjaan dan upah layak, serikat pekerja dan jaringan serikat pekerja seperti ASEAN Services Employees Trade Union Council atau ASETUC dapat berbicara dengan suara yang lebih lantang untuk mewakili Kim dan pekerja lain seperti... Baik. Itu sebenarnya ASETUC itu. Tapi perspektif berpikir tentang ASEAN dan tenaga kerja itu bisa membuka pemikiran kita bahwa bisa saja kita ada di posisi usahanya nanti. Bisa saja kita berada di posisi usaha dan ini bocoran. Salah satu model yang akan terjadi itu di saat kita pasang promosi usaha kita di internet itu. Bisa saja ada orang dari Kamboja yang akan melamar di tempat usaha kita walaupun hanya menjadi tukang goreng. Yakin dan percaya. Itu salah satu masyarakat ekonomi ASEAN. Baik, kita mungkin akan lebih banyak diskusi. Ini karena waktu yang sangat singkat sekali. Mungkin ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Oke. Saya kembali serahkan ke Mas. Ya, terima kasih sangat luar sekali. Kita berikan aplaus yang meriah dulu Haji Adi atau kalau tradisi di TDA itu kita panggil om sama tante-tantean. Jadi tidak ada bro, tidak ada sister, yang ada itu om. Terserah berapa tahun, siaplah dipanggil om.
Jadi yang mau jadi om, ayo kita gabung ke TDA. Ya jadi begini. Sebelum saya kasih sesi untuk tanya jawab, saya lihat sudah menggebu-gebu semua mau bertanya ini. Sedikit saya perkenalkan tentang TDA. Bahwa salah satu komunitas bisnis yang isinya adalah orang-orang yang real bisnis, bukan bisnis casing, bukan bisnis yang mementingkan penampilan, tapi betul-betul kita belajar dari bawah, dan saya rasakan itu. Secara pribadi, saya bergabung di TDA pada saat beliau menjadi ketua TDA Makassar. Saat itu kita hanya melong-melong apa ini bisnis apa mau dibikin, walaupun pada saat itu sudah punya bisnis, tapi senior di TDA, om dan tante di TDA itu dengan tangannya yang terbuka membeberkan semua rahasia dapurnya. Mana ada usaha yang membeberkan rahasia dapurnya. Ya, karena saya bergelut kuliner. Perkenalkan brand saya ada di bawah, bisa lihat Panri Tambu. Itu murni 100% saya dapat ilmunya dari TDA. Ya. Itu yang bisa benefit yang saya dapatkan, dan melalui event ini kami mengundang saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak dan ibu. Ayo kita bergabung dalam satu gerbong yang besar. Kita masih masuk untuk sama-sama belajar, sama-sama tumbuh dan sama-sama berkembang di TDA. Kami sangat welcome sekali teman-teman yang ingin bergabung dalam keluarga besar TDA di bawah di lantai 1 sebentar. Begitu sesi selesai, kita ada stand pas di bawah eskalator. Itu teman-teman silakan datang ke sana bertanya bagaimana sistemnya, terus apa yang harus saya lakukan, apa benefit yang akan saya dapat ketika saya ber-TDA. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya mau memberikan kesempatan bertanya, kalau bisa dua dari sini. Tidak ada. Satu. Oke, di belakang tidak ada. Ya, silahkan. Mic-nya ada di depan, silahkan bertanya. Kalau ada bisnisnya silahkan sekalian. Numpang gratis. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saya Ibra. Saya panggil kakak saja. Beliau adalah kakak saya di sekolah yang diam selalu saya jadikan inspirasi sampai sekarang. Ini pertanyaan saya sebenarnya sudah lama sekali. Namanya siapa? Saya Ibrahim. Sudah yang pertama saya ingin berterima kasih karena kenalkan pertama kali TDA kepada saya adalah beliau Triadi. Saya pertanyaan ini sudah lama Kak saya pendam, dan biarlah di forum ini saya ungkapkan agar supaya saya ingin tahu jelas waktu beberapa tahun yang lalu tiba-tiba di Facebook muncul kakak calon salah satu partai. Awalnya saya tidak percaya, tapi akhirnya mungkin kakak punya alasan sendiri. Saya ingin mengetahui langsung apa yang menjadikan kita sampai mau bergabung, memilih jalur menjadi legislatif. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja. Ya, terpotong saja mic-nya. Oke, yang di belakang. Ya, kita berdiri tadi. Ya. Silakan. Kalau bisa yang ada sangkutannya dengan masyarakat ekonomi ASEAN ya, karena beliau adalah ahlinya. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Amir, satu rombongan yang penanya pertama dari Parepare. Saya Amir yang terlanjur gagal. Ya biasa dipanggil si Om. Jadi saya panggil Om juga ya. Kenapa saya bilang gagal? Karena beberapa kali saya coba untuk memulai usaha selalu gagal. Jadi saya
mungkin saya sebagai Amir yang terlanjur gagal melamar perusahaan juga selalu gagal. Jadi bagaimana saya coba untuk usaha saat ini saya mencoba melakukan usaha di mana melalui online. Jadi pisang hijau on delivery. Jadi saya mencoba untuk mempromosikan pisang hijau tersebut. Karena apalagi menghadapi namanya Mia. Secara mungkin siapa tahu ada karyawan dari Thailand apa macam coba memakai kue khas tradisional Sulawesi Selatan, cari pisang hijau. Jadi itu saya mau bertanya kepada Kakanda. Tadi saya canggung melihat saya heran materinya karena biasanya kalau materi itu bagaimana tegas berbuat, ternyata dia adalah pembantu dan juga seorang legislator. Dan saya sangat terima kasih hadir di tempat ini. Pertanyaan saya kepada pemateri untuk kiat dalam mengembangkan usaha yang saya kelola online. Karena saya dua macam usaha yang saya lakukan, tapi masih belum terlalu terlalu berkembang begitu. Itu ada jualan secara online. Nama medianya Balanca All Shop. Jadi saya melakukan usaha juga media online itu jualan sepatu. Itu sudah 5 bulan saya lakukan, tapi saat ini masih belum berkembang. Jadi saya mengharap hari ini saya bisa dapat ilmunya untuk kiat bagaimana menghadapi mengembangkan usaha tersebut, apalagi untuk memasuki namanya Mia 2016 nantinya. Mungkin ada kiat yang bisa diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya adik yang perempuan silakan maju ke depan. Sebut namanya ya. Kalau ada usahanya silahkan diperkenalkan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, siswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan manajemen. Pertanyaan saya tentang TDA. Apa sih peluang dan ancaman yang dihadapi oleh TDA? Terus masalah Mia. Apakah tips yang Anda berikan untuk menghadapi Mia ke depannya? Kan salah satunya itu tentang bagaimana cara kita untuk menguasai bahasa Inggris. Kemudian apakah trip lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup tiga saja penanya ya. Karena berhubung waktu sudah ini. Ada tiga penanya. Yang pertama dari Ibrahim, dia bertanya tentang ini pribadi ya. Kenapa mau setir menjadi legislator? Kenapa tidak fokus saja di bisnisnya ya? Mungkin begitu. Terus yang kedua dari saudara Amir yang sudah punya toko online. Dia mau tanya tentang kiat-kiatnya. Ya, kiat-kiat seperti apa? Nah, sebelum dijawab sama Madi, kalau dari saya pribadi ikut gabung menjadi member TDA, belajar sama Faki itu kiatnya. Kalau dari saya sebentar dari Madi. Dan yang ketiga dari tadi yang perempuan, ini tentang peluang dan ancamannya TDA. Dan pertanyaan selanjutnya, tips menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi pernah salah satu senior mengatakan lebih baik kita jangan Mia deh kalau di Sulawesi Selatan karena itu konotasinya gimana gitu. ya. Mereka memberikan bagaimana kalau kita namai saja ASEAN Community sesuai dengan nama aslinya. AICTA supaya ini khusus untuk wilayah Makassar.
Waktu dan tempat silahkan saya bisa menjawab. Baik. Kenapa banting setir? Ini pertanyaan menjebak ini. Saya perlu kasih tahu, saya tidak banting setir, tapi saya menciptakan setir yang lain. Kalau saya banting setir, berarti saya meninggalkan bisnis. Dan mohon maaf. Setelah menjadi Alek, maka trust kepercayaan akan bisnis saya itu semakin bertambah. Di saat saya nego, salah satu bisnis saya adalah furniture, kursi. Bu, beli kursi, Bu. Bagus ini kursinya. Kuat. Tapi di saat saya promosi seperti ini, kemudian orang yang saya promosi itu tahu. Masa anggota dewan bohong? Apalagi dari PKS misalkan. Dan saya tidak sembarang ya. Bisnis saya ini tidak sembarang. Saya tidak ya kalaupun ada jackponnya sekarang tidak boleh lagi karena saya punya tanggung jawab sosial yang sangat besar. Apa Jini kamu kursimu? Kursinya anggota dewan lagi. Kenapa baru 5 menit dipakai ini sudah rusak? Kan malu kita. Ya malu kita. Kenapa kemudian menambah setir? Itulah kemudian pertanyaannya yang tepat. Kenapa? Sama juga. Misalkan beliau bertanya, Ibrahim bertanya, kenapa mau masuk di politik gitu? Sedangkan orang mengatakan politik itu kan bla bla bla, motornya luar biasa. Mohon maaf. Paham politik yang saya pelajari selama saya kuliah. Paham politik yang saya didoktrin di partai saya bukan politik menjatuhkan. Bukan politik membuat masalah. Tetapi ini adalah politik kemanusiaan. Sehingga saya berdiri tegak di atas politik. Salah satu tujuannya bahwa kami ini adalah pemegang kebijakan. Akhirnya apa? Yang kita sudah lakukan di Kabupaten Goa. Kita usulkan perda. Perda apa? Salah satunya adalah bahwa setiap anak-anak SD sudah harus belajar bahasa Inggris. Coba kalau Anda pengusaha biasa. Usulkan itu ke pemerintah mau tidak. Tapi kalau Anda yang pegang palunya, coba. Saya pegang palunya kemarin. Anak-anak SD sudah harus belajar bahasa Inggris karena adanya MEA. Tok. Selesai. Semua sekolah belajar bahasa Inggris. Ini kan bagus. Ya. Tapi coba Anda. Ada juga namanya ya mungkin sebagian daripada teman-teman di sini ada namanya parlemen jalanan. Datang ke flyover, pasang spanduk, tahan mobil tangki, tahan truk, palang jalan, berkoar. Kasih bahasa Inggris itu anak-anak SD semuanya. Tapi kalau coba Anda ada di dalamnya. Anda menjadi anggota dewan, mengusulkan ini, kasih tahu ke kepala dinas. Sudah mau MEA ini? Ya. Kasih tahu ke kepala dinas koperasi dan UKM. Mana bantuannya? Bantuan untuk modal usaha. Ya. Ini Ilham dan kawan-kawan terutama yang ada di Goa, tangan ada di Goa. Ya. Goa ini kalau ada usaha, tolong dekat sama saya. 2016 kita pancing pemerintah turunkan bantuan modal usaha kecil menengah. Data memang ya. Makanya ini perlu seperti ini. Dan jangan berpikir bahwa kita ini menjadi pengusaha, akan menjadi pengusaha terus. Coba kalau Anda menjadi bupati, lebih enak lagi. Kalau pada saat Anda menjadi bupati, wah ini enak sekali sebenarnya. Yang bupati itu adalah anak TDA.
kemudian dialokasikan di APBD dan 5 miliar untuk membantu pengusaha kecil menengah terkhusus anak-anak TDA. Sayangnya tadi tidak ketemu Pak Sahrul. Tidak ketemu Pak Sahrul. Makanya ini harus ada di bagian. Atau kalau Anda tidak bisa menjadi ya kita anggaplah kita sebut saja penguasa. Kalau Anda ini kan pengusaha. Kalau Anda tidak bisa pengusaha yang menjadi penguasa, minimal Anda dekat dengan penguasa. Inilah yang saya katakan video ini tentang Indonesia, bagaimana negara ini diatur oleh penguasa dan pengusaha. Tetapi penguasanya dan pengusaha siapa dulu? Coba kalau penguasanya TDA, pengusahanya juga TDA, sama-sama menebar rahmat, yakin percaya akan sejahtera ini Indonesia. Makanya langkah saya ambil. Dan saya tidak tinggalkan saya. Salah satu pelajaran di TDA di saat kita sudah mendapatkan komunikasi yang bagus, berkumpul yang bagus, materi yang banyak. Bagaimana membuat usaha kita ini autopilot. Ya, pesawat itu ya. Kalau dia sudah take off itu masih dipegang oleh pilot. Tapi begitu mencapai ketinggian tertentu dilepas oleh pilot, itulah pilot namanya. Saya di sini saya mengurusi rakyat, saya menjadi anggota DPRD, bisnis saya jalan terus. Bagaimana dia menjadikan autopilot pesawat itu bisa autopilot karena dibangun sistemnya sedemikian rupa. Dibuat semuanya otomatis. Dan jadikan Anda seperti itu. Tapi jangan sekali-kali jadikan bisnis Anda autopilot. Artinya apa? Jangan tinggalkan bisnis Anda kalau belum fondasinya itu belum baik. Ada kebiasaan kita orang Makassar. Baru dapat bisnis hari ini. Dapat untungan puluhan juta. Kayaknya sudah luar biasa. Didatangi sama sales mobil. Ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Didatangi sama sales mobil. Pak, ini murah JDP-nya, Pak. Ya. Karena dia menjadi pengusaha dapat keuntungan, dia ganti sepatunya, dia ganti penampilannya, dia ganti jam tangannya mahal, pegang mobil. Padahal dia baru jadi pengusaha. Tetapi dia tidak perhatikan bahwa setiap bulannya itu harus ada cost. Ya, harus ada pengeluaran tetap yang harus dikeluarkan, dan dia belum tentu mungkin bulan ini usahanya rame, bulan depan rame, bulan depannya rame sedikit, bulan depannya lagi sedikit rame, bulan depannya lagi tidak rame. Padahal ada di mobil dicicil ini. Kita di TDA selalu mengatakan sabar. Begitu ada keuntungan, perbaiki fondasi usaha diperbaiki seperti apa. Kalau ada keuntungan tambah lagi modal masuk. Atau saya misalkan kalau saya ini prinsip yang ayah saya berikan sebelum ayah meninggal adalah jangan taruh ini sambil saya angkat telur. Bisnis saya kan ayam petelur. Sambil saya angkat telur, ayah saya bilang seperti ini. Nah, itu telurmu jangan taruh di satu keranjang. Bagi-bagi di keranjang yang lain. Ternyata baru saya tahu. Ya, baru saya tahu itu artinya itu apa. Kalau kau punya bisnis, jangan bisnis itu saja. Karena kalau kapan satu keranjang telur jatuh blok, maka pecahlah semuanya. Tetapi kalau banyak keranjang telur, satu keranjang telur jatuh, maka yang lain keranjang telur ini masih aman bersama dengan telurnya. Makanya usaha yang kita bangun peternakan ayam. Ya, setelah peternakan ayam fondasinya di bawah tangan saya bagus, dibukalah cabang peternakan ayam yang lain yang dikelola oleh kakak saya. Kemudian saya sendiri usaha furniture. Ya, modal awalnya 50 juta. Sekarang kita punya aset semuanya itu sudah 50 miliar. Ya, aset bergerak dan tidak bergerak.
kemudian usaha yang lain. Masuk jadi anggota dewan. Usahanya apa? Usahanya TDA itu paling fleksibel. Kita tahu ada proyek itu bagian kita. Karena kita ini adalah bersama menebar rahmat. Saya panggil pengusaha kontraktor yang TDA. Di situ ada proyek. Kerja itu yang kau sekali-kali kasih salah pekerjaanmu. Begitu salah pekerjaanmu saya tidak akan panggil kau. Seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan 12 ini lewat. Ya, kita harus istirahat dan makan siang. Pertanyaan kedua. Ini saya sudah jatuh bangun, Pak. Memulai usaha tapi bangkrut terus. Saya kalau lihat bisnis saya yang furniture ini, Pak. Bu, ya rekan-rekan sekalian. Ini luar biasa saya bangun ini bisnis furniture saya. Saya ditipu pertama kali seperti apa? Pertama kali datang ke Jepara langsung ditipu sama Pak Goyang Beca. Turun dari mobil karena saya tidak punya apa-apa. Tapi saya bilang ini tidak begitu ya. Hanya karena saya yang tidak tahu. Turun dari mobil saya tidak tahu di mana penginapan. Saya bilang sama tukang beca, Pak tolong diantar saya ke penginapan. Bilang siap, bilang berapa? Bilang 15.000. Begitu saya diantar, ternyata dari sini keluar ke situ pintu. Tetapi ternyata di situ pintu awal rezeki saya. Begitulah Allah kemudian mentakdirkan jalannya di penginapan. Itulah saya diantar sama tukang beca. Ini tukang beca itu mengatakan tidak seberapa goyang. Aku goyang sampai. Ya, mungkin enak dia tetapi ternyata di saya ketemu pintu rezeki saya di Jepara, ketemu dengan orang yang sampai saat ini menjadi tangan kanan saya dari tahun 2007. Dan dia adalah seorang penjaga losmen. Ya, seorang penjaga losmen yang jujurnya luar biasa. Begitulah Allah mempertemukan rezeki yang kita tidak sangka dari mana datang. Bagaimana kemudian kita membangun berusaha itu ya harus telaten, harus konsisten. Ya, mungkin pengusaha yang lain bisa menjawab. Karena waktu yang sangat singkat ini yang jelas begitu Anda jatuh, jangan jadikan jatuh atau rugi itu menjadi ya momok yang sangat luar biasa untuk membuat kita menyerah. Jadikan jatuhnya kita itu menjadi pelajaran yang berharga. Saya berapa kali jatuh dan saya mengatakan saya tidak akan dapatkan pelajaran di seminar. Saya tidak akan dapatkan pelajaran di kelas saya. Ini adalah pelajaran sendiri yang tidak akan saya dapatkan sama. Ternyata dia sebutkan bahwa jalan bisnis saya jatuh dan saya diangkat oleh Allah menjadi pengusaha lagi bersama dengan mentor saya. Dan dia bersama ini jodohnya sekarang berkembang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita jatuh misalkan kemudian kita duduk sendiri saja atau kita hanya meratapi nasib, kita hanya di masjid saja berdoa kepada Allah, kenapa begini nasib saya? Tidak akan bagus. Coba Anda selesai ya. Mengadu kepada Allah. Keluarlah. Fantasyiru. Bertebaran artinya berkomunitas, carilah teman, cari relasi. Bisa saja dari relasi ada ilmu, kalau bukan ilmu, nah ini ada modal sedikit, usaha lagi 100 juta. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali pernah menyerah. Dan konsisten, Pak. Ya, konsisten. Ya, di TDA Makassar ini ada juga National Guns. Hari. Nah, itu bisa belajar untuk online sepatu. Ya, bagaimana mengelola merek, bagaimana mengelola produk, bagaimana dilainkan, itu tuh ada sama Om Ari ya. Om Ari silakan berdiri. Nah, ini orang klinis saya. Ya. Nanti silakan ya ketemu di situ. Dia lebih banyak tahu masalah sepatu. Ya, saya hampir beli sepatunya beliau. Saya belum jadi sampai sekarang. Ya. Yang terakhir ya tentang ada tips terakhir bagaimana menghayati. Maaf. Tantangan TDA dan ancamannya ini. Jadi TDA sekali lagi bukan induk pemerintah. Indukannya itu pemerintah. TDA ini adalah komunitas. Dan siapa saja yang bergabung ke TDA itu tidak ada ikatan.
Bahkan saya katakan ke teman-teman semuanya, TDA ibarat stasiun kereta api. Anda pengurus, Anda ketua bersama pengurusnya, itu adalah servisnya. Terus Anda ketua itu adalah masinisnya. Ya, kereta api siapa adalah semuanya. Pengusaha yang lagi galau. Pengusaha yang lagi cari inspirasi. Calon pengusaha yang tahu mau bisnis apa. Dan pasti akan singgah. Begitu mereka sukses, begitu mereka berhasil membangun bisnisnya, bisa saja mereka pergi. Dan itulah fungsinya TDA. Ancamannya saya kira tidak akan ada ancaman. Yang ada ancaman adalah kalau orang-orang TDA itu tidak siap menghadapi MEA. Peluangnya siapa? Itu tadi beli Indonesia. Di TDA ini sementara kita menyusun seluruh Indonesia. Ya, database nasional bagaimana member TDA, data orangnya, kontaknya, termasuk usahanya. Dan kita juga mau lakukan yang namanya beli TDA. Ya, portalnya kita akan teman-teman yang ada di Jakarta yang mau investasi di Makassar, teman-teman TDA yang ada di Jakarta yang mau investasi di Makassar, dia buka dulu portalnya, dia cari juga pengusaha yang mirip-mirip dengan usahanya. Itulah yang namanya TDA. Pengusaha properti yang ada di Surabaya mau investasi di Makassar. Mereka buka portal TDA. Siapa yang punya lokasi, siapa yang tahu ya peluang properti di Makassar. Makanya dia cari, pasti dia cari dulu orang-orang TDA. Dan ini sudah terjadi, Pak. Terjadinya di mana? Di Indonesia. Di Turki itu ada Hizmet namanya. Hizmet adalah pengusaha UKM. Dan mereka sudah ada di Turki itu selama 15 tahun. Dan puncaknya itu adalah tahun ini. Waktu tahu kan presidennya seperti apa. Bagaimana terbukanya Presiden Erdogan. Puncaknya tahun ini. Bahkan Hizmet itu punya sekolah. Jaringan sekolah di setiap provinsi yang ada di Turki. Punya panti asuhan, jaringan panti asuhan di segala semua provinsi itu. Dan orang-orang yang di dalam ada juga menteri. Makanya kita persiapkan ini. TDA di Indonesia ini yakin dan percaya tidak akan menjadi partai politik. Nanti ada yang ragu lagi? Tidak akan menjadi partai politik. Itu sudah dijamin. Ya. Dan silakan mau jadi anggota silakan, mau tidak juga silakan, Anda jadi anggota mau pergi juga silakan. Tidak ada ikatan. Makanya yang melalui seminar ini saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, mari kita berkomunitas. Bisnis itu jangan kalau Anda rasakan sendiri. Anda rugi Anda rasakan sendiri. Jangan. Untung silakan rasakan sendiri. Kalau rugi mari kita bagi-bagi. Supaya tidak terlalu berat seperti itu ya. Oke. Aplaus yang meriah dulu Om Adi. Jadi sekali lagi ya, kalau mau bertanya, mau sharing, mau curhat atau galau-galauan, datanglah ke TDA. Standnya di bawah stand 01. Oke. Sebelum mengakhiri karena ini sudah waktu Soma, ada beberapa poin yang sempat dicatat, saya catatkan dan ini mudah-mudahan menjadi review kita belajar bagi kita bahwa ternyata setiap harta yang kita miliki itu 100% bukan milik kita. Ada haknya orang miskin dan anak-anak yatim di dalam. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, punya usaha dan mau legit, keluarkan itu dulu 100%, ada keuntungan, kemudian dibagi. Kalau Adi tadi mengatakan 2,5%, teman-teman di TDA malah biasa ada yang sampai 10%. Supaya apa katanya, supaya lebih kencang ini bulan depan lagi. Kedua, ketika kita punya yang 10% yang 2,5% tadi, usahakan tangan kita sendiri yang memberikan sama orang. Jangan pakai perwakilan, jangan usahakan tangan kita sendiri supaya ada kedekatan emosional yang lebih kuat. Dan yang ketiga, tips untuk menghadapi masyarakat ASEAN itu yang pertama yang mau usaha bisnis
kos-kosan, perbaiki bisnis kos-kosannya, terus yang ada lembaga khususnya, tambahkan kursus bahasa Indonesia di dalamnya, dan yang terakhir online-kan bisnisnya. Bagaimana cara mengonline-kan bisnisnya? Di TDA ada master suhu guru besar Andre gurunya marketing online, ada nanti pagi. Dan yang terakhir poin terakhir kalau mau menjadi legislator yang murah, artinya biaya yang murah ya, sedekah di awal. Saya kira itu poin-poin yang penting dari diskusi kita hari ini. Sekali lagi aplaus yang meriah jadi atas kesempatan yang sangat jarang sekali beliau bisa sharing sama kita. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada sedikit oleh-oleh dari kami, om dari TDA, dari